Nah, kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Judulnya adalah Know Your Business. Nah, dari judulnya ini saja, kira-kira kita sudah bisa menebak ya. Jadi, hari ini kita akan membahas bagaimana sih kita berusaha untuk mengenal bisnis yang kita jalani sekarang ini. Nah, saya tahu bahwa di sini kan yang join di training macam-macam. Ada agent baru, ada agent sudah lama, ada yang leader. Nah, buat agent-agent yang baru, penting buat teman-teman untuk mengenal bisnis yang sedang Anda jalani saat ini. Kenapa? Karena saya selama 20 tahun di bisnis ini, teman-teman. Saya melihat banyak agent yang karena tidak mengenal bisnis prudensial dengan baik, sehingga mereka ini tidak menjalankan bisnis ini dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, dan itu amat sangat disayangkan. Oke, sehingga mereka mungkin masih berpikir bahwa bisnis prudensial ini hanya sekadar bisnis part-time, ya, freelance, mencari uang tambahan. Padahal kalau kita tahu potensi dari bisnis prudensial, prudensial ini bisa menghasilkan income yang sangat besar sekali, ya. Dan melalui bisnis ini sudah banyak sekali nasib secara finansial, ya, orang-orang itu nasibnya berubah. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengenal seperti apa bisnis yang kita sedang jalani. Oke. Dan buat agent-agent yang sudah lama, ya kan, buat leader-leader, semoga materi hari ini juga bisa menjadi referensi ya buat teman-teman nanti kalau misalkan melakukan BOP, ya sharing tentang peluang bisnis prudensial dengan calon-calon agentnya, ya. Oke. Nah, kenapa sih kok kita ini perlu mengenal? Karena yang kita bicarakan ini adalah sesuatu yang sifatnya fundamental, teman-teman ya. Kita bicara mengenai sesuatu yang sifatnya fondasi. Oke, kalau kita ngomong fondasi, kita tahu bahwa sebuah bangunan itu kan yang paling penting adalah fondasinya. Setuju ya teman-teman ya? Halo? Setuju kira-kira? Setuju. Setuju ya? Setuju. Nah, karena kalau kita bangun sebuah rumah, fondasinya nggak benar, ya rumah ini walaupun sebagus apapun desainnya, dia rentan untuk mengalami retak, ya kan? Kalau misalkan ada gempa, ya mungkin dia akan roboh duluan. Nah, makanya fondasi itu penting sekali. Nah, materi hari ini kita sedang membangun fondasi di bisnis kita, ya. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi saya harap teman-teman bisa menyimak dengan baik, ya. Ikuti dengan fokus, tidak disambi dengan main YouTube, ya, dengan main sosial media, apalagi sambil nyetir, itu bahaya sekali ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sebelum saya mulai topiknya apa yang mau kita bahas, saya mau tanya dulu sama teman-teman di sini. Kira-kira di zaman sekarang ini, menurut teman-teman itu bisnis apa yang bagus prospeknya? Nah, saya minta tolong teman-teman berpartisipasi, bisa ketik di kolom chat. Kira-kira bisnis apa menurut teman-teman yang bagus? Ya, jangan dijawab bisnis prudensial ya teman-teman ya. Nah, tolong dijawab kira-kira bisnis apa yang menurut teman-teman bagus. Silakan, saya kasih waktu untuk menjawab. Ada yang jawab bisnis asuransi. Wah, ini kayaknya udah ngefans banget nih sama prudensial ya. Bisnis server, independent business owner. Ya mungkin bisa lebih spesifik ya, bisnisnya independent business owner itu apa gitu ya. Nah, kira-kira bisnis apa ini? Yang bagus kira-kira zaman sekarang ini. Saya tunggu. Konten kreator, bisnis AI. Wah, keren-keren jawabannya ya. Bisnis affiliate. Bisnis affiliate itu ini ya, menjual barangnya orang ya mungkin ya. Bisnis kopi, agent properti. Oke, distributor barang, bisnis tanpa modal tapi berpotensi income besar. Ya, tapi bisnisnya apa? Bisnis bakwan. Ini kok saling menyindir ini ya. Oke, kira-kira bisa apa ini? IPO seperti soft product. Kira-kira apa ya soft product? Software house begitu kira-kira? Buka membership kelas. Oke, kelas trading saham gitu ya kira-kira ya. Wah, macam-macam ini. Tempat gym, oke. Nah,
Ini ada lagi asuransi, ya bisnis yang kita jalankan ya. Kira-kira apa lagi? Ayo, coba bisnis apa yang kira-kira menurut teman-teman saat ini bagus bisnisnya? Skincare, oke. Bisnis skincare, oke. Network marketing, MLM ya. Obat diet, jual obat diet, oke. Bisnis makanan, oke. Kuliner, apalagi? Nah, ada? Ayo, semuanya boleh. Healthy food, oke. Bisnis rumah duka, wah. Ya benar, bisnis rumah duka itu rame. Ya nggak pernah saya lihat rumah duka sepi ya. Adiasa itu rame terus. Bisnis konsultan, bisnis padel, bisnis digital, kuliner, bisnis online. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaan saya yang kedua adalah, kan tadi teman-teman udah sebut nih, ada bisnis padel, bisnis kuliner, ya kan? Ada yang rumah duka, ya kan? Ada yang tadi skincare, tempat gym, ya. Pertanyaan saya berikutnya, yang menurut teman-teman tadi yang sebut bagus-bagus, siapa yang saat ini sedang menjalankan atau sudah menjalankan bisnis tersebut? Ada nggak? Loh, kok nggak ada yang jawab? Yang tadi sebut padel, nah ini sudah jalankan belum? Yang tadi sebut rumah duka, nah sudah punya belum rumah dukanya? Sudah jalan belum? Oke, properti sedang jalan properti, oke. Oke, belum. Wah, ini ada yang 100% prudensial. Keren. Tadi yang jawab tempat gym, sudah jalan belum tempat gymnya? Belum. Oke, belum. Ternyata banyak yang belum ya. Oke. Buat teman-teman, dikerjakan setelah kaya dari prudensial. Wah, nanti saya boleh join ya sama Pak Wibi ya. Oke, teman-teman, yang tadi jawab bisnis yang bagus, sudah sebut tadi macam-macam ya, padel, gym, skincare, dan belum menjalankan. Kira-kira boleh nggak kasih alasannya? Kenapa kok teman-teman ngomong bisnis itu bagus, tapi teman-teman belum menjalankannya? Nah, silakan. Kira-kira apa yang membuat teman-teman belum menjalankan? Padahal teman-teman ngomong itu bagus. Oke, modal. Ada yang jawab modal. Oke, apalagi? Tadi kan teman-teman ngomong tempat gym itu rame sekarang. Ya saya lihat memang betul gym itu rame. Ya tadi di daerah Mer itu kan ada apa tuh yang besar itu FL apa FLT ya. Yang 24 hours itu kan rame itu ya. Nah, tapi kenapa kok teman-teman belum jalankan kalau memang itu bagus? Kira-kira kenapa? Karena butuh skill yang mumpuni selain modal. Oke, ada yang ngomong kendalanya di modal, ada yang ngomong masalahnya di pengalaman. Berarti tahu itu bisnisnya bagus, tapi nggak punya pengalaman. Kira-kira seperti itu ya, sehingga nggak bisa menjalankannya atau nggak tahu menjalankannya mulainya dari mana. Kan kira-kira seperti itu. Karena butuh skill, nggak punya skillnya. Wah ini bisnisnya bagus nih skincare, tapi nggak tahu nih caranya memulainya dari mana. Skillnya bagaimana jual skincare. Oke, ya sulit menemukan mitra. Oke, benar. Ya. Nah, oke, thank you teman-teman ya untuk responnya. Nah, saya setuju dengan jawabannya teman-teman. Kalau ada orang tanya sama saya, ya, Pak, apakah Prudential satu-satunya bisnis yang bisa membuat orang itu kaya? Definitely jawabannya tidak. Prudential hanyalah salah satu. Masih banyak sekali bisnis-bisnis di luar sana yang bisa membuat orang itu menjadi sukses, ya, menjadi kaya. Ya, dan setiap bisnis pasti ada orang suksesnya. Setuju? Nah,
Tetapi yang harus kita ingat bahwa setiap bisnis kalau kita mau sukses, rata-rata membutuhkan hal-hal yang tadi teman-teman sebutkan. Butuh modal, ya kan? Ada yang ngomong tadi, Pak, bisnis buka gym sekarang rame loh, bagus loh prospeknya. Orang makin sadar terhadap kesehatan. Setuju. Tapi pertanyaannya, berapa modalnya kalau kita mau buka gym? Ya kan? Kan nggak mungkin tuh treadmill-nya cuma satu. Kan nggak mungkin, apa itu, eh, alat-alat untuk angkat bebannya cuma satu. Kan butuh beberapa. Sewa tempatnya bagaimana? Modalnya besar. Kalaupun punya modal, kita apakah tahu cara memulai bisnis kesehatan gym itu untuk bisa sukses, besarin bisnisnya caranya bagaimana? Ya. Nah, apakah kita misalkan punya waktu, misalkan di antara teman-teman ada yang mungkin masih bekerja sebagai karyawan, apakah punya waktu yang cukup untuk bisa merintis, untuk bisa fokus membuka usaha-usaha tersebut? Nah, artinya apa? Setiap bisnis itu sebetulnya bisa sukses asal kita punya resource yang cukup untuk mendukung bisnis tersebut sukses. Ya, kalau hari ini kita tahu ada satu bisnis bagus, tapi kalau kita nggak punya resource-nya, kita nggak bakal bisa sukses. Jadi kita kadang-kadang keblinger, ya, keblinger, kita kepingin seperti orang lain, terus kita ikut-ikutan, tapi kalau kita nggak punya pengalaman, ya kita juga bisa gagal. Saya pernah diajak sama seorang teman, ya teman saya ngomong begini sama saya, kan lo, ayo kita buka bisnis peternakan. Saya punya temen loh, dia bisnis peternakan sukses banget, dia kaya banget. Ayo kita coba yuk bisnis peternakan seperti teman saya. Nah, pertanyaan saya ke dia, kamu tahu nggak bisnis peternakan seluk-beluknya seperti apa? Ya kan? Bagaimana cara menghasilkan uang dari bisnis peternakan? Kalau ada masalah, cara handle-nya bagaimana? Nah, ternyata teman saya juga nggak tahu. Terus saya tanya, kira-kira ada nggak orang yang mau ngajarin? Teman kamu yang sukses tuh kira-kira mau ngajarin atau enggak? Nah, dia juga nggak yakin temannya mau berbagi ilmu atau tidak. Bagaimana untuk membangun sebuah bisnis peternakan. Ya, jadi artinya sebuah bisnis itu bisa sukses asal kita punya resource yang mendukung. Tapi kalau hari ini kita tidak punya resource yang cukup, ya kan, pasti bisnis itu auto bangkrut dan gagal. Ya, kalaupun akhirnya bisa berhasil, itu persentasenya kecil sekali, teman-teman. Ya, mungkin sudah melewati trial error, mungkin punya modal yang cukup besar sehingga tahan banting gitu ya, rugi menerus-menerus nggak apa-apa, nggak masalah, tapi akhirnya bisa berhasil. Tapi berapa banyak yang bisa bertahan seperti itu? Nah, itu realitanya. Ya, realitanya seperti itu di luar sana. Jadi kalau ada yang tanya apakah Prudential satu-satunya bisnis yang bisa membuat orang sukses, jelas jawabannya tidak. Banyak, tapi semua bisnis pasti butuh resource untuk membuat seseorang itu bisa berhasil. Nah, itu yang harus kita sadari. Nah, kalau hari ini, di antara teman-teman, di antara kita ingin bisnis. Kita pengen punya bisnis yang bisa membuat kita sukses secara finansial, membuat kita bisa kaya. Tapi kita terkendala dengan resource-resource tadi. Kita terkendala dengan modal, kita terkendala dengan pengalaman, nggak punya skill. Mungkin kita terkendala dengan koneksi. Nggak ada teman yang bisa membantu atau membimbing kita untuk memiliki sebuah bisnis. Atau kita hari ini punya kendala masalah waktu, karena kita masih jadi seorang karyawan. Nah, hari ini kita punya satu alternatif yang bisa kita pertimbangkan. Itu apa? Bisnis prudential. Jadi bisnis prudential ini adalah salah satu opsi yang bisa teman-teman pikirkan untuk memiliki sebuah bisnis. Nah, kenapa? Karena prudential ini punya kemudahan-kemudahan yang membuat kita tidak harus berhadapan dengan resource-resource tadi. Nanti saya akan jelaskan. Ya, jadi buat teman-teman yang hari ini belum punya bisnis, kepengen punya bisnis, prudensial bisa dipertimbangkan. Yang hari ini sudah punya bisnis, pengen nambah bisnis, pengen lebih sukses, prudensial juga bisa dipertimbangkan. Kenapa? Karena nanti kalau kita merintis bisnis prudensial, kita tidak butuh harus menambah modal lagi, cari modal lagi. Ya, nanti saya akan jelaskan di belakang.
Nah, itu alasannya teman-teman, kenapa Prudential ini jadi bahan pertimbangan. Nah, kita lihat, apa sih eh, kelebihan dari Prudential ya? Apa yang menjadi alasan buat kita memilih Prudential? Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas lebih dalam. Yang pertama adalah Prudential ini easy to start ya, gampang untuk memulai bisnis di Prudential. Yang kedua, no risk. Yang ketiga, fast to grow. Yang keempat, simple system. Berikutnya lagi adalah income-nya besar, profit-nya gede, kemudian market-nya besar, dan bisa diwariskan. Legacy building. Nah, ini yang mau kita bahas satu persatu. Oke? Kira-kira teman-teman ready? Yang ready boleh dong ketik di kolom chat R gitu ya. Biar saya tahu bahwa teman-teman masih menyimak. Are you ready? Nah, yuk ketik. Yang ready ketik R, 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 R. Silakan. Oke, siap. Baik, buat teman-teman yang ada pertanyaan nanti ya, kita akan ada Q&A di akhir sesi, tapi teman-teman boleh ketik di kolom chat dulu kalau ada pertanyaannya, silakan ya. Nanti kita baca satu persatu pertanyaannya di sesi akhir. Oke, langsung kita mulai. Easy to start. Nah, tadi udah kita bahas, udah kita singgung ya. Kalau di bisnis lain, banyak kriteria-kriteria yang harus kita miliki supaya kita bisa punya bisnis. Nah, sedangkan di Prudential bagaimana? Satu, Prudential low capital. Jelas. Ya, di Prudential modalnya sangat minim. Teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira per 1 April ini kalau kita join di Prudential kan ada biaya ujian sertifikasi AACI. Berapa tuh kira-kira biayanya? Ada yang bisa bantu? Saya aja nggak inget tuh saking kecilnya biayanya. Berapa biayanya? Hah? 150.000 itu yang konven ya. Kalau plus syariah, oke, 500.000, 365.000. Oke, 365.000. Ya ratusan ribu lah ya. Under 500.000, 300 something. Nah, low capital. Bayangkan teman-teman, kita lagi membangun sebuah bisnis, modalnya 300.000 sekian. Itu kecil banget loh. Ya, kita bicara sebuah bisnis yang punya potensi income-nya gede. Tapi modalnya sangat kecil, hanya 300.000. Kita compare deh, nggak usah dengan bisnis yang lainnya, yang sederhana aja. Kita compare dengan orang mau bisnis jualan bakso. Wah, gerobak bakso ya. Kalau kita mau jual bakso gerobak aja, yang gerobakan surungan itu, gerobaknya aja berapa kira-kira sekarang? Kalau bikin gerobak bakso berapa sih? Sekarang ongkosnya ada yang tahu? Bikin gerobak bakso berapa kira-kira? Kalau jualan kaki lima tuh, 3 juta. Wah, 5 jutaan. Oke. Wah, ini yang jawab-jawab. Ini kayaknya mantan-mantan pedagang bakso. 5 jutaan. Ya. Oke. Teman-teman bayangkan ya. Orang jual bakso di pinggir jalan, ya atau surungan yang kelilingan kompleks, itu aja rombongnya, itu 5 juta. Ya kan? Itu jualan bakso loh. Nah, kita lagi bisnis bermitra dengan sebuah perusahaan internasional, big company, modalnya hanya 300.000 sekian. Berarti modalnya sangat kecil. Nah, dengan modal sekecil ini, artinya apa? Semua daripada kita punya kesempatan untuk berbisnis. Karena tidak butuh modal besar. Ya, Pak, di bisnis sebelah juga modalnya kecil, Pak. Tapi saya yakin masih kecil kita. Let's say jadi agent property. Nah, di sini tadi ada agent property ya. Kalau jadi agent property ada biayanya nggak salah. Betul ya, training property itu berapa? 800.000 something mungkin ya. Nggak tahu kalau sekarang mungkin lebih tinggi lagi. Tapi saya yakin bahwa di Prudential biaya AJIC-nya lebih rendah.
Nah, artinya bahwa ini sangat memungkinkan untuk semua kalangan untuk menjalankan bisnis ini secara modal. Kemudian apalagi? Easy to start-nya kenapa? Karena di Prudential ini tidak mensyaratkan harus ada pengalaman spesifik. Artinya begini, Pak, saya ini nggak punya pengalaman di bidang marketing. It's okay. Pak, saya nggak pernah jadi sales. Nggak masalah. Pak, saya nggak punya pengetahuan tentang finance. Saya nggak ngerti apapun tentang asuransi. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Nah, kenapa nggak masalah? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Tapi yang jelas, walaupun hari ini teman-teman buta tentang keuangan, teman-teman tidak punya pengalaman di bidang penjualan, nggak masalah. Teman-teman bisa memulai bisnis ini. Tapi jangan coba-coba kalau teman-teman di bisnis lain. Nggak ngerti tentang kuliner, buka rumah makan. Ya kan? Nggak ngerti tentang ekspedisi, coba-coba bisnis ekspedisi. Wah, ini bahaya sekali. Ya. Nah, tapi di Prudential nggak butuh pengalaman. Kemudian apa lagi? Tidak membutuhkan tempat. Artinya begini, teman-teman tidak harus di awal sudah sewa tempat, ya kan? Nggak perlu. Sehingga bisa menghemat biaya. Betul kan? Nah, ini juga sebuah kemudahan. Kemudian apa lagi? Tidak perlu menggaji karyawan. Ya, di awal-awal nggak perlu gaji siapa-siapa. Nggak ada pengeluaran untuk ada bagian gaji asisten, gaji mungkin accounting, sales, nggak perlu. Ya. Dan apa? Nah ini, free training dan mentoring. Nah ini yang membuat kita, walaupun tidak punya pengalaman, kita bisa menjalankan bisnis ini. Karena apa? Karena di sini, kita begitu join, kita bisa training. Di training tepatnya. Ya. Dan kita juga dibimbing oleh mentor. Sehingga apapun background teman-teman, mungkin baru lulus, mungkin accounting, mungkin programmer, nggak masalah. Teman-teman bisa belajar tentang keuangan, bisa belajar tentang asuransi, bisa belajar tentang cara jualan dari para mentor, dari sistem training yang ada di agensi maupun yang disediakan oleh Prudential. Nah, sehingga dengan kemudahan-kemudahan ini, bisnis ini sangat mudah sekali untuk kita langsung bisa jalankan. Tidak butuh waktu lama. Teman-teman nggak usah bingung untuk ngumpulin modal dulu untuk memulai bisnis ini. Pak, saya kepengen punya rumah makan. Pak, pengen punya coffee shop. Saya kepengen punya ini, punya itu. Nggak masalah. Tapi kan butuh modal. Nah, butuh waktu untuk ngumpulin modal. Betul? Nah, di Prudential kita nggak butuh modal. Bisa langsung jalan duluan. Nah, besok-besok kalau di Prudential sudah berhasil, punya uang banyak, teman-teman bisa consider mewujudkan apa yang menjadi impiannya teman-teman. Punya coffee shop dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, itu poin pertama. Jadi di Prudential ini adalah easy to start. Oke. Kemudian yang kedua, di Prudential ini no risk business. Nah, ini juga satu kelebihan di Prudential. Tadi kan udah saya sebutkan, di Prudential ini low capital. Kalau bisnis ini low capital, bagaimana mungkin kita bisa bangkrut di bisnis ini? Setuju nggak kira-kira teman? Kita nggak mungkin bangkrut di Prudential. Saya selama 20 tahun di bisnis asuransi, teman-teman. Saya tidak pernah mendengar ada orang ngomong gini, gara-gara saya jalankan Prudential, saya hari ini mengalami kesulitan finansial, terbelit utang, utang usaha maksud saya ya, nggak ada. Kisah-kisah seperti ini tidak pernah terjadi di bisnis asuransi, di bisnis Prudential khususnya. Ya. Cerita yang tadi itu mungkin dan seringkali terjadi di bisnis lain. Kenapa? Karena di bisnis lain butuh modal. Dan kalau mereka tidak punya uang sendiri, mereka pinjam dari bank, mungkin dari orang lain. Dan ketika bisnis itu gagal, teman-teman, mereka harus mempertanggungjawabkan pinjamannya mereka. Tetap mereka harus nyicil hutang mereka. Nah, sedangkan di Prudential kita memulai ini dengan sangat low capital kan. Capitalnya low. Sehingga tidak ada resiko, katakanlah ada seorang agent pun gagal, akhirnya nggak dapat nasabah. Dia juga nggak ada risiko bangkrut. Tetap dia untung dengan join Prudential. Kenapa? Minimal dia dapat ilmu. Minimal dia tahu, oh kalau beli asuransi yang benar tuh asuransinya begini. Besok-besok kalau dia mau beli asuransi sendiri, dia nggak ketipu. Nah,
Ini menarik. Jadi bisnis ini no risk bisnis. Ya, teman-teman nggak usah bingung dengan sewa tempat, teman-teman nggak usah bingung dengan stok barang, teman-teman nggak usah bingung dengan harus biaya marketing dan sebagainya. No risk bisnis. Oke. Yang sering dengar malah selama 20 tahun ini gara-gara bisnis prudensial. Yang tadinya nggak punya rumah, malah punya rumah. Yang tadinya rumahnya cuma satu, malah punya rumah dua, rumah tiga, ya kan? Yang nggak punya mobil, malah punya mobil lebih dari satu. Yang nggak pernah jalan-jalan, malah jalan-jalan ke luar negeri terus setiap tahun. Nah, ini yang terjadi. Ya, yang menarik dari bisnis ini. Jadi buat teman-teman yang hari ini mungkin masih jadi karyawan, ya, kepingin bisnis, sudah punya duit, tapi mau bisnis maju mundur, khawatir. Kekhawatirannya apa? Pak, ini duit tabungan, saya kumpulkan bertahun-tahun. Ini kalau saya bisnis, kalau gagal, kan sayang, uang saya habis semua. Nah, ini good news. Di Prudential sekarang, teman-teman nggak usah meresikukan tabungannya teman-teman. Ya, teman-teman bisa mulai bisnis tanpa resiko apapun. Ya, jadi ini bisa menjadi poin pertimbangan buat teman-teman menekuni bisnis Prudential. Oke, yang berikutnya lagi. Bisnis Prudential itu pertumbuhannya cepat, fast to grow. Kenapa kok pertumbuhannya cepat? Satu, di Prudential nih ada namanya percepatan karir berdasarkan hasil. Kalau teman-teman pernah ikut BOP, ya kan? Teman-teman pasti tahu di Prudential ini ada namanya jenjang karir. Dari agent menjadi AAB, menjadi AB. Syarat untuk kita bisa promosi ke jenjang yang lebih tinggi, itu semua dinilai dari target tercapai atau tidak. Dari hasil kerja. Dari angka, teman-teman. Ya, bukan berdasarkan lowongan. Coba kira sekarang kalau kita berkarir di sebuah perusahaan, ya, kita berkarir di sebuah perusahaan, katakanlah di sebuah pabrik atau di bank gitu ya. Berapa waktu yang dibutuhkan seorang staff bisa promosi menjadi seorang supervisor? Ayo, boleh bantu nggak jawab di kolom chat. Berapa waktu yang dibutuhkan seorang staff promosi menjadi seorang supervisor? Berapa kira-kira? Bisa bantu? Berapa waktu yang dibutuhkan seorang staff bisa promosi menjadi seorang supervisor? Kalau dia berkarir di sebuah perusahaan di luaran sana, 2 tahun, oke. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, oke. Ya, rata-rata job 2 tahun, 3 tahun, lima. Ada yang 5 tahun. Pertanyaan saya sekarang gini, pasti nggak kalau mereka kerja 3 tahun, pasti promosi jadi supervisor? Nggak pasti, betul kan? Ada nggak orang kerja 10 tahun, mereka nggak pernah promosi, tetap staff aja, ya kan? Kalaupun promosi butuh waktu yang sangat lama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di luar sana rata-rata mereka bisa promosi, syaratnya cuma satu. Kalau posisi di atasnya ini ada namanya lowongan. Setuju nggak? Selama di atasnya ini masih ada posisi yang menempati, ada atasan yang menempati, dia nggak bakal bisa promosi. Oke? Dan sebuah perusahaan, ya kita ngomong perusahaan besar nih. Nah, sebuah perusahaan, kira-kira kalau semua ditanya gitu ya, karyawannya ditanya ini, kamu kepengen nggak suatu saat jadi direktur utama di perusahaan ini? Kira-kira karyawan-karyawan itu jawabnya apa kira-kira? Semua kepengen nggak jadi direktur? Pasti jawabnya pengen, betul. Ya, pasti rata-rata jawabnya pengen. Nah, cuma yang jadi masalah, perusahaan itu dengan karyawan segitu banyak, yang jadi direktur utama itu berapa orang? Katakanlah
di sebuah bank. Direktur utamanya berapa orang? Direktur utamanya. Nah, kira-kira berapa orang nih yang jadi direktur utama? Satu, betul ya? Perusahaan dengan karyawan sekian ribu orang, itu yang jadi direktur utama cuma satu. Ya, katakanlah wakil direktur ada 3-4 orang. Oke? Nah, kalau semua orang kepengen jadi direktur utama, sedangkan direktur utama cuma satu, waduh, artinya apa? Semua karyawan ini, tidak semuanya, ya, maksud saya tidak semua karyawan ini, pada akhirnya mereka punya kesempatan menjadi direktur utama. Di tengah jalan mungkin di level manajer sudah pensiun duluan. Nggak keburu. Dan untuk menjadi direktur utama, tingkatannya kan banyak tuh. Dia harus jadi supervisor, jadi manajer, jadi GM, ya, jadi wakil direktur, sampai akhirnya direktur utama. Dan masing-masing ini dia bisa naik kalau posisi di atasnya ada lowongan dan dia sendiri juga berprestasi. Nah, sekarang kalau kita lihat di Prudential, ya, kita lihat di Prudential. Di Prudential, seorang agent bisa menjadi AAB itu semata-mata berdasarkan target. Ya, begitu targetnya tercapai, pasti, ya, saya jamin 1000% pasti akan promosi. Selama 20 tahun saya tidak pernah mendengar ada pengumuman dari manajemen. Pengumuman, maaf, untuk 2027 nanti, lowongan atau posisi AAB sudah di-close. Karena sudah memenuhi target kuota. Tidak ada lagi posisi AAB. Nggak pernah ada pengumuman seperti itu, teman-teman. Ya kan? Mau berapapun yang promosi, akan selalu posisi AAB itu available. Pokoknya capai target, promosi. Capai target, promosi. Nah, ini yang luar biasa di bisnis Prudential. Itu yang membuat seseorang, dia mengalami namanya percepatan karir. Tidak butuh waktu yang berlama-lama sampai belasan tahun, puluhan tahun untuk meniti karir. Untuk berada di posisi di puncak itu. Nah, ini kelebihan yang pertama. Ya, ini banyak orang nggak menyadari. Oke. Yang kedua, apa kelebihannya Prudential? Dia bisa fast to grow. Di Prudential ini isi passive income, ya, early passive income potential. Nah, begitu teman-teman promosi menjadi seorang AAB, sudah bisa menikmati namanya passive income. Oke, disclaimer dulu. Passive income di sini maksud saya bukan berarti kita nggak kerja, ya kan? Sudah nggak kerja lagi selama-lamanya terus dapat duit. Bukan seperti itu. Ya, disclaimer dulu. Maksud di sini adalah passive income begini. Income yang bisa kita peroleh tanpa harus secara langsung kita kerja, ya, hadir secara fisik. Loh, kok bisa seperti itu? Ya karena kita di sini juga punya kesempatan membangun network, membangun build team. Nah, ketika bagi agent-agent, bagi leader yang membangun tim, dia bisa mulai menikmati passive income di level AAB. Karena begitu AAB ini punya agent, dan agentnya ini sudah pinter, punya skill, bisa jualan, dan bisa mandiri. Ketika dia jualan, dia closing, si AAB ini akan mulai menikmati namanya off-writing. Nah, off-writing ini kan tidak lain adalah passive income. Ya, mungkin nilainya tidak seberapa, tapi dia sudah mulai bisa menikmati passive income. Ya, sejak awal. Nah, tentunya berjalannya waktu, timnya makin besar, passive income-nya akan semakin besar. Ya, seperti itu teman-teman. Itu yang membuat Prudential luar biasa. Kemudian apa lagi? Unlimited multiplication. Nah, Prudential mengalami percepatan income kenapa? Karena di Prudential ini kita bisa mengembangkan tim, mengembangkan network. Dan network ini tidak dibatasi kita mau rekrut berapa. Saya lihat ada beberapa bisnis ya yang juga networking. Karena ada beberapa, nggak semuanya, ada beberapa mereka punya batasan-batasan. Oh, hanya boleh rekrut binary kiri kanan. Seperti itu kan ya. Kalau misalkan bisnis konvensional, kalau kita mau buka cabang, itu juga kadang ada regulasinya.
ya kan? Nah, artinya di beberapa bisnis luaran sana itu ada regulasi yang membatasi kita untuk membuka cabang, ya, membangun itu. Tapi di Prudential, kita di sini tidak pernah dibatasi. Kita mau rekrut 10, mau rekrut 20, ya kan? Kemudian rekrutan kita juga bisa rekrut lagi, sehingga kita mengalami namanya multiplication, ya. Nah, dan ini yang akhirnya bisa menggulung dan memperbesar passive income kita. Karena overriding yang kita terima makin lama makin besar. Oke. Nah, ini yang membuat juga bisnis kita mengalami pertumbuhan secara eksponensial gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Di Prudential ini tidak ada limitasi geografi. Artinya begini, kita bisa mengembangkan bisnis ini kemanapun. Dan terkadang kita itu tidak pernah menyangka suatu saat kita bisa punya bisnis sampai berkembang di satu daerah. Ya, contoh misalkan diri saya. Saya ini tidak pernah punya teman yang domisilinya di kota Mojokerto. Nggak punya. Ya. Sejak kecil sampai dewasa saya nggak punya teman yang tinggalnya di Mojokerto. Ya. Nah, tetapi hari ini kok bisa saya punya kantor di Mojokerto? Nah, apakah saya langsung berkenalan dengan orang Mojokerto? Tidak. Tapi saya rekrut seorang agent. Agent tersebut akhirnya promosi jadi leader. Dan dia juga rekrut agent lagi. Which is agent yang dia rekrut itu adalah orang Mojokerto. Ya, yaitu Pak Hendro dan Bu Yuliana. Oke. Dan akhirnya agent yang direkrut di Mojokerto ini, Pak Hendro dan Bu Yuliana juga berkembang menjadi promosi menjadi seorang leader. Dan akhirnya timnya juga berkembang, akhirnya bisa punya kantor di sana. Ya. Nah, bayangkan, yang awalnya saya nggak punya teman orang Mojokerto, tapi karena di Prudential sistemnya memungkinkan kita untuk membangun network dan terjadi multiplikasi, akhirnya bisnis ini berkembang ke area-area yang mungkin tadinya kita tidak pernah terpikirkan. Ya, contohnya misalkan ada ya di sini Pak Riki. Pak Riki juga punya tim kan di Tarakan. Nah, padahal Pak Riki orang Madiun, kuliahnya di Surabaya. Kok bisa punya tim di Tarakan? Kok bisa punya tim di Cirebon? Ya kan? Nah, itu juga dari networking, ya kan? Dan Prudential tidak membatasi itu. Silakan kalau kita mau berkembang dari Sabang sampai Merauke, monggo, ya. Ini yang luar biasa dari bisnis Prudential. Pak Suramin juga sama, ya kan? Punya leader di mana-mana, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian di Prudential ini ada sistem dan mentorship. Nah, ini yang juga membuat bisnis kita berkembang dengan cepat, ya. Ada sistem. Semua bisnis bisa berkembang dengan cepat itu karena ada sistem. Kalau nggak ada sistem, kita nggak bisa berkembang, ya kan? Kita lihat kenapa kok McDonald punya cabang di mana-mana, ya kan? Franchise-nya berkembang luar biasa. Starbucks berkembang luar biasa, ya karena ada sistem. Nah, bisnis Prudential juga bisa berkembang dengan luar biasa. Itu juga karena ada sistem, ya kan? Dan membangun sistem itu nggak mudah. Kita beruntung di Prudential kita sudah di-provide sistemnya ini secara gratis, tinggal kita pakai, ya kan? Dan di Prudential ini juga ada mentorship. Mentorship itu gampangnya gini, setiap daripada kita yang bergabung di Prudential, teman-teman, kita pasti punya mentor, ya. Dan mentor ini penting sekali. Untuk orang bisa sukses, ya, untuk orang bisa sukses di bidang apapun, teman-teman. Kita mau jadi seorang pebisnis, kita mau menjadi seorang atlet, ya, kita mau jadi apapun tuh, pasti butuh namanya mentor. Karena kalau kita nggak punya mentor, sulit untuk kita bisa berhasil. Kalaupun bisa berhasil, itu butuh waktu yang sangat lama. Tapi dengan adanya mentor, kita bisa relatif lebih cepat. Kita bisa belajar, dibimbing. Nah, yang jadi masalah, kalau kita hari ini berbisnis di luaran, kita mau cari mentor, mau cari orang yang dengan sukarela membimbing kita, itu nggak gampang. Ya kecuali mungkin orang tua kita sendiri. Kalau teman-teman punya background yang orang tuanya juga berbisnis, ya berbahagialah. Dan Anda orang yang beruntung, punya orang tua yang bisa sekaligus menjadi mentor yang membimbing punya bisnis. Tapi kan nggak semua orang seperti Anda.
Ya, contoh diri saya nggak punya orang tua ya yang pebisnis yang mementori saya, karena bapak saya meninggal ketika saya masih remaja. Ya, mama saya hanya ibu rumah tangga. Ditambah lagi saya kuliahnya di perguruan tinggi negeri, which is teman-teman saya itu backgroundnya rata-rata bukan anak pengusaha, ya kan. Jadi saya nggak punya lingkungan yang memang bisa eh, bantu saya belajar tentang entrepreneurship. Sulit buat saya untuk cari mentor. Pernah suatu saat saya bertanya-tanya gitu ya pada salah satu sosok yang anggap mungkin orang ini cocok mau jadi mentor saya. Ya. Nah, saya tanya-tanya sama orang tersebut, ya dia kasih nasihat, tetapi nggak bisa yang memberikan mentorship secara rutin, secara intens, secara detail, dengan sepenuh hati, nggak bisa teman. Dan kalaupun ada mentorship yang eh, di lulusan yang berbayar, ya itu ada, tapi itu kan mahal sekali teman, ya kan? Itu kalau kita cari mentor yang berbayar itu mahal banget, hitungan jam. Saya pernah suatu saat, waktu itu istri saya waktu itu dia lagi iseng-iseng mau rintis bisnis bakery, ya. Kemudian ikutlah satu acara tentang seminar bisnis. Terus mereka menawari paket mentorship. Bayangkan, konsultasi aja hitungannya 1 jam itu sekian ratus ribu. Ada yang sampai jutaan. Mahal banget, teman. Coba kita lihat di Prudential sekarang. Betapa beruntungnya kita di Prudential. Saya jamin setiap dari kita pasti punya mentor. Yang tidak lain adalah leader Anda. Betul tidak? Dan teman-teman nggak perlu bayar dengan uang. Nggak perlu bayar dengan uang. Teman-teman hanya cukup bayar dengan komitmen dan keseriusan menjalankan bisnis ini. Ya kan? Kita dimentori oleh leader kita masing-masing. Ya, bahkan leadernya nggak satu. Ya, kita punya leader, direct leader kita. Di atas direct leader mungkin ada leader lagi. Ada beberapa lapis leader yang akan mementori kita. Nah, ini membuat kita akhirnya, karena ada mentor, kita akan berkembang dengan cepat di sini. Sehingga gak usah kaget. Loh kok bisa ya? Dia ibu rumah tangga kok bisa sukses? Loh dia kan dulunya cuma seorang accounting. Gak bisa ngomong. Dulu orangnya pendiam sekali kok bisa, hari ini bisa sukses. Karena ada mentor, ada sistem. Ini yang luar biasa. Jadi betapa beruntungnya kita hari ini ada di Prudential. Yang sebetulnya tidak dimiliki oleh orang-orang di luar sana. Saya pernah tanya sama teman saya, ya. Teman saya ini punya toko handphone di Marina. Saya tanya, pernah nggak sih kamu selama, saya iseng-iseng tanya sama dia, saya guyoni gitu kan. Pernah nggak sih kamu selama berdagang handphone di Marina ini, terus pengelola Marina itu mengadakan seminar gratis, bagaimana menjadi pedagang handphone yang sukses. Terus dia jawab, ya nggak ada lah. Nah, kalau kira-kira ada program seperti itu, kamu diajari jadi pedagang sukses, gitu kira-kira kamu mau ikut? Oh ya pasti mau. Ya, bisa dibayangkan ya, di luaran sana itu mencari mentor begitu sulitnya. Tapi di Prudential kita dapatkan dengan gratis. Oke. Nah, sistemnya seperti apa sih? Di Prudential sistemnya simpel sekali untuk kita bisa sukses ya. Kalau teman-teman tahu sistem ini dan dijalani, teman-teman pasti bisa kaya raya. Kita join di sini pasti semuanya start dari agent, ya kan? Nggak ada yang di sini join langsung AAB, AB nggak ada. Ya, pasti semua dari agent. Oke. Kalau di Prudential kita mau kaya, teman-teman, saran saya jangan jadi agent terus. Agent itu saya perumpamakan kalau dalam dunia dagang itu retail. Punya toko kelontong gitu ya, kita jualan langsung melayani customer. Tapi kalau kita mau kaya, kita harus naik level jadi seorang distributor. Oke. Nah, AAB itu adalah distributor. Gitu ya. Dan menjadi distributor yang skalanya lebih besar itu yaitu AB. Oke. Nah, syarat untuk menjadi AAB simple, omsetnya 300 juta dan punya 4 agent. 300 juta itu terserah mau jualan pribadi berapa, tim berapa, nggak ada aturannya. Yang penting total tim dan pribadi 300 juta. Ya. Jadi misalkan pribadi 150, yang timnya 4 agent itu juga 150. Boleh. Terserah. Ya. Yang penting totalnya 300. Kemudian
Nah, ini kalau kita hitung kan average 25 juta per bulan ya. Kemudian kalau dari AAB menjadi AB, itu juga sedikit sekali ya. CRI cuma 900 juta dan punya 6 agent ya. Nah, kalau kita lihat 900 juta itu kan sama saja 3 kali lipat dari omset seorang agent mau jadi AAB. Artinya begini, ketika seorang AAB bisa membantu 3 agentnya promosi jadi AAB juga, berarti 3 agent itu masing-masing akan mencapai omset 300, dia sendiri totalnya sudah mencapai 900, sehingga bisa promosi menjadi AB. Betapa simpelnya ya bisnis ini. Dan kabar baiknya, ini setiap jenjang promosi ini sekarang bisa ditempuh hanya dalam waktu 6 bulan. Tidak perlu 1 tahun. Ya, kalau dulu zaman saya bergabung awal-awal, promosi itu hanya setahun sekali. Tapi sejak mungkin 5 tahun terakhir ini ya, kita dikasih kesempatan oleh Prudential, ini bisa ditempuh setiap setengah tahun. Jadi bayangkan kalau misalkan nanti di Juni nanti, teman-teman bisa mencapai 300 juta. Sekarang level agent, Juni finish 300 juta dan 4 agent, maka per Juli teman-teman sudah menjadi seorang AAB. Kemudian dari Juli sampai Desember, teman-teman bisa mencapai angka 900 juta. Maka teman-teman nanti Januari tahun 2027 sudah menjadi seorang AB. Jadi perjalanan dari agent sampai AB sekarang bisa ditempuh hanya dalam waktu 1 tahun. Tidak perlu 2 tahun. Ya, nah, kabar baiknya sekarang kita masih di posisi bulan April. Artinya promosi pertengahan tahun masih bisa kita tempuh. Ya, nah, sesimpel itu bisnis ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya Prudential ini menarik karena apa? Karena income-nya gede, big income. Ya, saya tahu mungkin bukan yang terbesar di antara semua industri, saya tahu. Tapi itu nggak penting. Yang penting adalah income-nya gede. Nah, di Prudential ini ada 2 cara kita mencari income ya, mendapatkan income. Yang pertama adalah personal selling. Kita jualan. Ibaratnya kalau dokter, kita buka praktek pribadi, langsung ngobati pasien. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita hitung rata-rata komisi seorang agent yang jualan itu average ya. Kita kan punya produk tuh banyak sekali, ya kan? Dan masing-masing produk dengan masa bayar yang berbeda-beda, persentase komisinya juga beda. Tapi kalau kita average rata-rata, anggap aja rata-rata komisinya itu setahun, tahun pertama itu 25%. Ya, average ya, teman-teman. 25%. Ya, ini belum hitung tahun kedua dan seterusnya. Nah, bahkan kita kan punya produk juga yang seumur hidup kan komisinya, seperti Ruwel dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita membangun tim, nah, kita bisa punya income yang lebih besar. Potensi income-nya jauh lebih besar daripada cuman kita sekedar jualan. Ya, nih. Ini yang dari tadi saya singgung, kita membangun network. Nah, teman-teman, kalau kita bangun tim, itu ibaratnya yang tadinya dokter itu praktek pribadi. Sekarang dokter ini bangun rumah sakit. Ya, dari praktek pribadi mungkin bangun klinik dulu, terus kliniknya berkembang jadi rumah sakit. Kalau rumah sakitnya berkembang lagi, buka jaringan rumah sakit. Wah, buka rumah sakit cabang kota ini, kota ya, dan satu kota juga punya beberapa cabang lagi. Nah, kira-kira seperti itu bayangannya. Dari seorang dokter yang praktek pribadi sampai seorang dokter yang membangun bisnis rumah sakit. Nah, itu yang kita lakukan di bisnis asuransi. Dari seorang agent yang sekedar jual polis asuransi, sekarang kita bangun tim. Kita buka cabang di mana-mana. Dan yang menarik di bisnis ini, income besarnya itu, yang paling besar, yang paling nikmat, itu adalah ketika kita nanti di posisi AB, agency builder ya, AB itu ya, dan sebagai AB kita juga bisa mempromosikan AB. Artinya kita punya tim kita pinterin, kita bantu dia, kita support dia, sampai dia akhirnya menjadi AB.
Oke, dia jadi AB. Dan ketika AB kita ini bisa menghasilkan AB lagi di bawahnya, dia juga akan melakukan hal yang sama kan? Kita bantu tim kita jadi AB, nah tim kita ini ketika jadi AB, dia juga akan bantu timnya dia jadi AB lagi. Nah, ketika dia meng-create seorang AB lagi di bawahnya, berarti AB yang dia create ini adalah generasi kedua kita. Oke? Dan ini kalau terjadi terus-menerus di generasi kita, di lapisan berikutnya, berarti kita nanti bisa punya AB beberapa generasi di bawah kita. Dan kita berhak menerima overriding itu sampai 6 generasi di bawah kita. Gitu ya. Mungkin buat teman-teman baru tidak bingung ya, bisa membayangkan. Jadi saya rekrut si A ini nanti rekrut si A1, A1 rekrut A2, A2 rekrut A3. Ini kalau semua jadi AB, saya bisa mendapat overriding sampai generasi yang ke-6. Kira-kira seperti itu. Nah, disinilah big income-nya. Oke? Di sini big income-nya. Karena apa? Karena bayangkan, satu AB, pasti dia nggak sendirian. Idealnya seorang AB, di bawah AB itu, di grup AB itu, pasti ada AAB-nya. Pasti ada agen-agennya. Nah, total omset yang dihasilkan oleh satu grup AB itu, kita berhak mendapatkan overriding. Ya, nah, bisa dibayangkan loh, berapa nilai yang bisa kita dapatkan overriding dari satu grup AB. Nah, kita bisa dapat sampai 6 generasi. Ya kan? Dan setiap generasi bisa buka cabang juga ke kiri ke kanannya dia. Nah, big income-nya di sana. Dan yang lebih penting lagi, bukan sekedar big income. Yang lebih penting lagi ya, income-nya bersifat pasif. Nah, ini yang perlu teman-teman catat. Income-nya bersifat pasif. Kalau kita ngomong big income, di luaran sana juga banyak big income. Dokter spesialis itu big income. Lawyer itu big income. Tapi, kalau dokter itu big income-nya dari praktek pribadi, dokter tersebut berhalangan, tidak praktek, big income-nya juga akan berhenti. Betul kan ya? Nah, tapi kalau di Prudential, kita dapat big income-nya dengan cara bangun tim. Ketika kita satu lain hal tidak kerja, ya, income itu tetap masuk. Ini yang luar biasa. Saya mungkin sedikit cerita testimoni ya. Tahun 2021, keluarga saya diizinkan menghadapi satu masalah. Istri saya didiagnosa kena kanker 2021. Akhirnya dia harus perawatan. Dia harus perawatan dan saya tentunya mendampingi istri saya selama perawatan itu. Saya hampir setengah tahun, mungkin lebih, saya tidak kerja secara langsung ya di Prudential. Karena saya fokus untuk mendampingi istri saya. Tapi yang aneh, walaupun saya waktu itu fokus saya adalah mendampingi istri saya, tapi bisnis saya tidak berhenti. Kenapa? Ya tadi itu. Karena saya membangun bisnis ini, saya cari income dari Prudential bukan dengan cara personal selling, tapi saya membangun tim. Ya kan? Income saya tetap masuk, ya kan? Dan saya bersyukur tidak turun, malah naik tahun 2021 itu dibanding 2020. Nah, ini yang luar biasa. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Karena saya membangun tim. Seandainya kalau saya tidak pernah membangun tim, saya hanya jualan pribadi, mungkin ceritanya akan berbeda. 2021 income saya akan turun jauh. Seperti itu kira-kira. Ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, saya mengencourage teman-teman di sini, di Prudential ini, jangan puas hanya dengan personal production. Jangan jualan pribadi. Prudential kasih kesempatan kok buat kita untuk bangun tim. Kalau tuh Prudential kasih kesempatan, kenapa kita gak manfaatkan kesempatan ini? Ya kan? Sayang. Prudential tidak pernah membatasi kok. Si A, si B, nggak boleh ya.
Kamu khusus kalian berdua nggak boleh bangun tim, kalian cuma bisa jualan. Nggak pernah Prudential menghalangi seperti itu. Malah Prudential encourage kita untuk membangun tim. Nah, jadi kalau kita hari ini diberi kesempatan untuk boleh bangun tim, bangunlah tim. Nah, tapi kembali lagi itu pilihan. Ya, kalau saya dan beberapa KPM di sini, kita sejak awal kita paham bisnis kita itu bid income-nya yang luar biasa dari tim. Kita memilih jalur membangun tim. Ya, tapi memang benar. Awalnya memang kita harus personal selling dulu. Karena itu fondasi kita bisa jualan. Tapi at the end kemampuan kita menjual itu kita gunakan untuk membangun tim. Ya, semoga teman-teman bisa mulai paham bisnis ini gameplay-nya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, terus yang luar biasa, bisnis ini marketnya sangat besar. Big and sustainable market. Ini penting, teman. Karena saya sering kali diperhadapkan tanya gini, Pak, sekarang kelihatannya bisnis asuransinya menggiurkan. Tapi pertanyaannya, 5-10 tahun lagi, apakah bisnis ini tetap akan ada? Apakah tetap bertahan? Kan seperti itu, teman-teman. Nah, pertanyaan itu sudah saya dengar, gitu ya. Sering diperhadapkan kepada saya. Itu sejak tahun-tahun awal saya bergabung di Prudential. Tapi nyatanya sampai 20 tahun saya di Prudential, ya bisnis tetap running well. Ya kan? Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok Prudential, bisnis asuransi ini marketnya big dan sustainable? Why? Nah, kita lihat nih beberapa alasan. Ya, tentunya ada hubungannya dengan apa yang kita jual. Oke? Yang pertama, market asuransi ini sangat besar dan tidak pernah habis disebabkan yang pertama jumlah kelahiran lebih besar daripada kematian. Ya, kita ini bersyukur. Kita ini bukan tinggal di negara yang angka kematian lebih tinggi daripada kelahiran. Tapi kita tinggal di negara Indonesia yang angka kelahirannya lebih tinggi daripada kematian. Ya. Nah, kalau kelahiran lebih tinggi daripada kematian, berarti kan jumlah manusianya terus bertambah, ya kan? Dan setiap manusia yang bertambah itu pasti kan butuh polis. Buat teman-teman yang sudah ikut training dan paham, pasti sepakat dengan saya. Setiap orang, mau dia orang ekonominya bisa-bisa saja, sampai yang level yang kaya, semuanya pasti butuh polis. Nah, artinya apa? Ya, dengan terus bertambahnya manusia, market kita akan terus bertumbuh. Nggak pernah habis. Oke? Ini yang luar biasa. Dan yang kedua, kita tinggal di Indonesia ini sangat bersyukur. Ya, kenapa? Kita lihat ya, kalau kita banding dengan Prudential. Saya punya satu pemikiran sederhana. Kalau ada orang tanya, Pak, kira-kira bisa nggak sih suatu saat kita ini marketnya habis? Semua orang sudah punya asuransi. Terus kita sampai bingung mau jual ke siapa? Oke, kita coba compare dengan Singapura. Kalau teman-teman searching di internet, ya, Prudential, Prudential ini kan ada di beberapa negara, termasuk ada di Singapura. Prudential itu di Singapura, itu mulai beroperasi itu tahun 1931. Ya, 1931. Prudential masuk di Singapura. Which is, kalau ke 2026, berarti Prudential sudah beroperasi 95 tahun. Betul ya teman-teman ya? 95 tahun Prudential sudah beroperasi di Singapura. Nah, penduduk Singapura, kalau teman-teman lihat, searching di internet juga, jumlah penduduk Singapura itu di kisaran angka 6 juta. 6 juta. Dan saya nggak yakin 6 juta itu apa benar-benar semuanya warga negara Singapura atau sudah termasuk ekspatriat. Karena kan Singapura banyak tuh ekspatriat, orang-orang asing yang bekerja di Singapura. Ya, kita let's say 6 juta. 6 juta penduduk, 90 tahun, 95 tahun, nggak habis-habis dijuali asuransi. Ya, 6 juta penduduk, 95 tahun, nggak habis-habis dijuali asuransi. Nah, Indonesia, nah ini luar biasa. Berapa penduduknya? Ada yang tahu penduduk Indonesia berapa? Berapa penduduk Indonesia?
Bisa bantu di kolom chat berapa penduduk Indonesia? 200 jutaan. Oh, lebih. Nah, itu betul loh. 280 jutaan. Itu benar. Ya, 280 juta something. Ya, let's say 280 juta. Bayangkan, penduduk Indonesia itu 280 juta. Terus ada yang mungkin nggak setuju dengan saya gini, 280 juta kan nggak semuanya bisa beli beli polis. Kalau Singapura kan tingkat income-nya kan lebih tinggi daripada orang Indonesia. Oke lah, saya setuju. 280 juta nggak semuanya mampu beli asuransi. Saya setuju. Kalau saya asumsi, yang bisa beli polis itu hanya 10% aja. Kira-kira berlebihan nggak? Masuk akal nggak? Yang mampu beli asuransi. Nggak harus big case ya. Pokoknya mampu aja beli asuransi. Swasta. Itu 10% aja. Berarti 28 juta. Masuk akal nggak kira-kira? Berlebihan nggak? Masuk akal kan? Nah, masuk akal. Yang mampu beli hanya 10%, 28 juta. Coba kita lihat. 28 juta. Itu berapa kali lipatnya? 6 juta. Hampir 5 kali lipat. Betul kan? Lah kalau 6 juta aja 95 tahun nggak habis. 28 juta ini mau berapa tahun habis? Nggak bakal habis. Teman. Itu good news-nya. Jadi, kenapa kok bisnis ini marketnya sustainable? Bisnis ini bisa sustainable. Karena market ini nggak pernah habis. 6 juta aja nggak habis-habis, apalagi yang 280 juta. Nggak bakal habis. Ya. Ditambah lagi, kita tahu, orang butuh asuransi itu nggak cuma asuransi kesehatan. Ya, kalau teman-teman lihat gambar di sebelah, itu ada segitiga yang kita biasanya sebut dengan segitiga proteksi. Segitiga proteksi itu apa sih? Segitiga proteksi itu adalah sebuah guidance, sebuah panduan ketika orang mau beli asuransi. Dimulai dari mana? Nah, kalau orang itu nggak punya asuransi sama sekali, ya dia beli namanya hospital. Kenapa kok beli hospital dulu? Ya karena resiko sakit, baik itu sakit yang ringan, kan bisa terjadi kapan juga. Ya, demam berdarah, ya anytime bisa terjadi. Oke? Nah, orang nggak punya asuransi, beli asuransi hospital dulu. Setelah punya asuransi hospital, terlepas dia mau asuransinya beli sendiri, swasta, atau dari BPJS, atau dari kantor. Kalau dia sudah punya hospital, apakah sudah cukup? Enggak. Orang butuh namanya income protection. Apa itu income protection? Sebuah asuransi yang untuk menggantikan income seseorang kalau orang tersebut mengalami resiko. Let's say, dia didiagnosa kena stroke. Orang kalau kena stroke kan nggak bisa kerja, teman-teman. Ya kan? Kalau nggak bisa kerja, income-nya pasti akan menurun atau hilang. Nah, kalau income-nya turun, income-nya hilang, pertanyaannya bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari? Sandang, pangan, papan. Bagaimana untuk bayar uang sekolah anak? Bahkan bagaimana dia bisa mampu membayar asuransi kesehatan? Nah, disitulah sebetulnya orang butuh namanya asuransi yang lebih dari sekedar asuransi kesehatan. Ya kan? Biaya hidup itu jauh lebih besar daripada biaya tagihan rumah sakit. Betul nggak? Nah, kalau orang aja sudah mulai berpikir, wah, asuransi kesehatan itu penting karena bisa untuk mengcover biaya rumah sakit. Mereka berpikir bahwa biaya rumah sakit itu nggak murah, apalagi biaya hidup harus di cover juga. Nah, coba pikir berapa banyak orang-orang sekitar kita yang nggak punya proteksi income. Jadi bagi teman-teman yang hari ini mungkin punya kekhawatiran, Pak, memang sih yang penduduk Indonesia banyak, tapi setahu saya teman-teman saya ini circle saya sudah punya asuransi kesehatan, nggak masalah. Mereka kalau sudah punya asuransi kesehatan, itu good news sebetulnya. Kenapa? Artinya circle-nya teman-teman ini adalah orang-orang yang sudah open mind terhadap asuransi. Nggak anti. Hanya saja mereka perlu diedukasi bahwa mereka butuh lebih dari sekedar asuransi kesehatan. Yaitu proteksi income. Proteksi income aja, teman-teman, itu banyak orang nggak punya. Ya, mereka butuh asuransi sakit kritis, mereka butuh namanya asuransi jiwa untuk memproteksi income mereka. Oke? Nah, kalaupun mereka sudah punya proteksi income, mereka butuh namanya asuransi jiwa yang bisa digunakan sebagai apa? Untuk warisan. Kalau zaman dulu, teman-teman, zaman dulu ya, kalau kita ngomong warisan, itu identik. Pertama, tanah, rumah, properti lah. Itu zaman dulu. Ya.
atau emas. Ya karena orang zaman dulu kan pilihan investasinya nggak banyak. Mereka pemahamannya ya investasi ya properti atau emas. Sehingga warisannya banyak dalam bentuk emas atau properti. Tapi makin ke sini, tingkat pendidikan semakin baik. Orang mulai sadar bahwa ada cara yang lebih bijak, ya, yang lebih mudah, dan bisa dipertimbangkan sebagai diversifikasi warisan, yaitu apa? Dalam bentuk asuransi jiwa. Oke? Jadi kalau buat orang-orang yang kaya, mereka membeli asuransi ini bukan sekedar untuk proteksi, tapi untuk menambah kekayaan mereka dengan cara membeli asuransi jiwa. Mereka bisa melipat gandakan kekayaan warisan mereka untuk generasi berikutnya dengan melalui asuransi jiwa. Ya, kenapa bisa seperti itu? Nah, nanti di training ada. Ya, teman-teman bisa ikut training di sesi-sesi berikutnya. Apa kelebihannya asuransi jiwa sebagai proteksi dan sebagai warisan? Ya, tapi poinnya mau saya sampaikan bahwa nggak usah merasa, Pak, saya nggak bisa jual asuransi karena teman-teman saya sudah punya asuransi. No, ya, market terbuka lebar. Bahkan faktor inflasi ini membuat orang harus mau nggak mau menambah asuransi terus. Artinya begini, hari ini orang sudah punya asuransi sakit kritis, orang sudah punya asuransi jiwa. Yang hari ini menurut dia cukup. 5 tahun, 10 tahun lagi, yang tadinya cukup, sudah nggak cukup. Loh kok bisa? Ya, contoh misalkan. Contoh. Gak usah jauh-jauh, mencontohkan diri saya sendiri. Pertama kali polis saya beli sendiri, itu tahun 2006. Ketika saya baru jadi agent, saya beli polis. Polis apa yang saya beli? Polis asuransi unit link yang fokusnya untuk kesehatan. Waktu itu produknya PHS. Premi 500 ribu. Premi 500 ribu, teman. Buat saya sendiri. Saya masih single waktu itu. Ya kan? Nah, berjalannya waktu, seorang Kando ini akhirnya bisnis prudensialnya berkembang. Income-nya Kando bertumbuh dong. Nah, terus saya juga berkeluarga. Yang tadinya saya single, saya mulai menikah, punya istri. Ya kan? Nah, tanggung jawab saya secara keuangan mulai semakin besar. Saya mulai mikir, wah, saya sudah punya polis, istri saya belum punya polis. Tadinya saya nggak punya asuransi jiwa, saya mulai mikir, kayaknya saya butuh deh asuransi jiwa. Kayaknya saya butuh deh asuransi sakit kritis. Karena saya sudah punya istri. Kemudian saya punya anak. Ya kan? Pengeluaran makin besar. Wah, nggak bisa ini, cuman polis asuransi jiwa, UP sekian. UP cuman 500 juta, nggak cukup nih. Harus nambah nih, jadi 1 miliar nih. Ya kan? Tambah lagi, muncul lagi anak kedua. Wah, nggak bisa nih UP 1 miliar. Harus nambah nih, jadi UP-nya 1,5 miliar. Muncul lagi anak ketiga. Ya, jadi by the way anak saya 3, teman. Oke. Nah, akhirnya apa? Karena anak saya 3, mau nggak mau saya juga harus nambah asuransi kesehatan buat istri, buat anak-anak. Terus saya juga sendiri harus ambil asuransi sakit kritis yang UP-nya terus di-upgrade. Asuransi jiwa yang UP-nya juga terus di-upgrade. Karena tanggung jawab keuangan saya semakin besar. Nah, anak nggak bertambah. Cukup 3 ya kan? Tapi kan gaya hidup saya makin meningkat. Ya kan? Saya nggak mau dong kalau something happen sama diri saya, terus gaya hidup keluarga saya menurun. Akhirnya apa? Saya tambah UP lagi. Terus nambah. Polis saya terus nambah. Ya kan? Nah, orang tua juga saya belikan polis. Bayangkan, dari seorang Kanho aja, Prudential bisa jual polis banyak. Gitu. Ya. Artinya apa? Dari satu customer saja, kita bisa jualin berulang kali. Ya, bayangkan. Artinya apa? Don't worry, kita akan kehabisan market. Market itu akan terus berkembang, unlimited. Ya, oke, lanjut. Nah, kelebihan yang terakhir di Prudential ini kita tidak sekedar membangun bisnis yang hasilnya kita nikmati semasa kita hidup, tapi kita juga bisa membangun bisnis yang kelak bisa kita wariskan. Nah, ini yang luar biasa, teman. Karena banyak sekali bisnis di luar sana yang berhenti ketika pemiliknya sudah tidak menjalankan. Perintisnya sudah tidak menjalankan.
ya. Jadi buat teman-teman nanti yang sudah mencapai level AB, teman-teman bisa mengisi form suksesor, ya. Yang intinya kalau sudah jadi AB, one day something happen terhadap diri kita. Ini bisnis mau dikasih ke siapa? Mau diwariskan ke siapa? Nah, ini semakin memperkukuh bahwa yes, Prudential ini adalah bisnis. Ya kan? Prudential bisnis. Dan kenapa kok bisa seperti itu? Karena di Prudential ini kita menganut sistem agency. Ada beberapa perusahaan asuransi yang menganut sistemnya branch. Sepintas orang nggak paham, pikirnya sama. Beda. Ya, saya pernah dengar ada teman saya dari perusahaan lain yang branch, ya, ketika dia pensiun, ya sudah, apa yang dia bangun, apa yang dia rintis, diberikan kepada orang lain begitu saja. Jadi ibaratnya kalau branch itu seperti kepala cabang. Kepala cabang nyari pensiun, ya yang jadi kepala cabang bukan keluarganya, bukan anaknya, ya orang lain. Tapi kalau di Prudential, apa yang kita bangun bisa kita wariskan. Ya, tim kita, income-nya bisa kita wariskan. Kita nggak mulai dari nol. Nah, terus terang, kalau tadi ngomong tentang off-riding, saya sudah menikmati. Ya, bicara tentang AB on AB, saya sudah menjalani. Tapi kalau legacy, saya belum menjalani. Karena saya masih menjalankan secara aktif. Tapi di sini saya punya satu rekan, ya, teman saya yang dia bukan perintis, tapi dia pewaris. Nah, ya dia sudah betul-betul bukti orang yang menerima legacy dari orang tuanya bisa asuransi. Ya, di sini ada Elvin. Halo, Vin. Halo, Kandu. Nah, Halo semua. mungkin mungkin Elvin bisa cerita teman-teman di sini, benar nggak sih yang saya sampaikan bahwa di Prudential ini memang legacy ini ada. Silakan, Vin. Oke, sedikit sharing ya dari saya. Jadi mengenai legacy ini keren banget dari Prudential. Terus terang, saya alami sendiri. Jadi sedikit cerita awal, tahun 2010 itu ada kasus di kantor saya. Kemudian papa saya terkena stroke. Untuk jalani bisnis kan pasti agak apa ya, agak terganggu lah seperti itu. Kemudian berjalannya waktu tahun 2018 keadaan orang tua saya makin menurunkan kesehatannya. Jadi kita memutuskan tahun 2018 itu mencoba mengajukan untuk suksesor. Kemudian akhirnya disetujui ya dengan beberapa persyaratan. Akhirnya suksesornya jatuh ke saya karena yang ditunjuk waktu itu adalah mama saya dan saya. Kebetulan yang aktif di Prudential adalah saya. Jadi apa itu ya? Jadi karena dari 2018 karena sudah jatuh ke saya, otomatis semua dari bisnis yang papa saya bangun itu akhirnya saya bisa handle semua dan sampai hari ini saya masih bisa bangun ya bisnisnya dan bisa mengembangkan juga. Dan yang paling kerennya juga nggak ada sistem seperti di Prudential mengenai warisan ini tadi. Jadi suksesornya ini dari Prudential kita kalau sudah jadi leader itu kita sudah diajak ya sama Prudential untuk mengisi form. Dari form itu akhirnya kan kita ini sebagai suksesor kita sudah dipersiapkan. Jadi kita benar-benar tahu jalanin bisnisnya di Prudential ini nggak cuman kita jadi sales, kita istilahnya buat jualan ya, produser, bangun tim, tapi kita bisa tahu bisnis ini arahnya kemana. Jadi sampai hari ini saya merasakan dampak besar dari sistem yang disediakan Prudential ke keluarga saya. Jadi papa saya mewariskan ke saya saat ini, gitu. Oke. Vin, satu pertanyaan. Hmm. Ketika itu beralih ke kamu, ada nggak Ya, hak yang dikurangi oleh Prudential? nggak ada. Semua full Nggak ada. jatuh ke saya, Oke, semua ya. semua. Oke. Oke, Vin, thank you ya untuk testimoninya ya. Iya, Oke. oke, thank Nah, you. teman-teman, kita udah dengarkan sendiri ya. Jadi bagaimana sistem yang ada di Prudential itu untuk legasinya berjalan. Ya. Nah, jadi apa yang kita bangun hari ini itu nggak sia-sia, teman-teman. Nggak sia-sia. Percayalah. Ya.
Nah, tapi tentunya ingat, kalau kita bisa mewariskan ini, kita harus di level AB. Makanya cepat-cepat kita promosi, ya. Promosi untuk menjadi seorang AB. Dan hari ini kita masih punya kesempatan promosi tengah tahun menjadi AB, dan tahun depan udah bisa jadi AB. Nah, kita kejar. Kalau bisa cepat, kenapa kita harus lama? Ya, tapi tentunya dengan proses yang benar. Kira-kira seperti itu. Oke, eh, kira-kira itu poinnya ya. Terakhir dari saya, bahwa ini ada satu kalimat yang mungkin menggelitik kita semuanya. Doing what you love atau loving what you do. Kira-kira teman-teman lebih setuju yang mana ini? Melakukan apa yang kita sukai atau mencintai apa yang kita lakukan? Mana yang lebih cocok buat teman-teman? Boleh ketik di kolom chat ya. Oke. Yang kedua, lagi loving what you do. Yes. Wah, berarti kita udah sepaham ini ya. Teman-teman di sini ada nggak di antara teman-teman waktu dulu kecil ditanya sama orang tuanya, "Nyo, nih cita-citanya mau jadi apa?" "Jadi agen asuransi, Pak." Ada? Ada yang seperti itu? Ya kan? Terus waktu lulus kuliah ditanya sama temennya, sama dosennya, sama orang tuanya. Nanti habis lulus mau kerja apa? Jadi agen asuransi. Ada nggak yang seperti itu? Saya yakin tidak ada. Betul? Termasuk saya. Saya tidak pernah berpikir untuk jadi seorang agen asuransi. Bahkan saya dulu benci yang namanya agen asuransi. Ya kan, benci yang namanya dunia sales lebih tepatnya. Ya, saya dulu nggak suka namanya jualan. Nah, tapi kenapa kok hari ini saya di bisnis asuransi? Ya karena tadi sudah saya sebutkan alasan-alasannya seperti itu. Ya, tapi yang terpenting begini teman. Loving what you do itu artinya begini. Kita bekerja itu bukan karena kita suka. Kita di sini bekerja kita karena kita ini punya namanya tanggung jawab. Setuju nggak? Kita punya tanggung jawab, teman-teman. Kita punya tanggung jawab terhadap keluarga kita. Kita punya tanggung jawab terhadap masa depan kita. Dan kita punya tanggung jawab terhadap impian-impian yang belum kita capai. Nah, tanggung jawab inilah yang membuat kita akhirnya kita bekerja. Nah, oleh sebab itu teman-teman, meskipun awalnya kita tidak tahu bisnis asuransi seperti apa, mungkin awalnya kita tidak suka. Seperti saya juga dulu awalnya nggak suka, tapi karena saya punya tanggung jawab, saya kerjakan. Karena saya lihat ini bisnis potensinya bagus. Tapi saya nggak suka. Jujur saya nggak suka awal. Tapi saya lihat ini bagus, bisa menghasilkan duit besar. Tapi saya nggak suka. Tapi saya punya tanggung jawab. Bagaimana? Ya saya jalani dulu. Ya. Yang saya suka apa? Saya sukanya dulu main musik. Ya, saya ini hobinya main musik teman-teman. Oke. Pernah dulu punya cita-cita jadi pemain musik gitu ya. Mau hidup dari musik. Itu dulu saya. Oke. Itu yang saya suka. Tapi saya tidak memilih jalur itu kenapa? Karena saya tahu saya punya tanggung jawab terhadap masa depan saya dan saya nggak mungkin bisa menghidupi keluarga saya dari musik. Saya masih realistis, ya. Saya jalani prudensial karena saya tahu kalau saya berhasil di prudensial, saya bisa memenuhi tanggung jawab saya. Dan dalam perjalanan saya menjalani prudensial, saya semakin kenal prudensial, akhirnya saya mencintai apa yang saya lakukan, ya. Seperti itu. Oke. Semoga penjelasan saya hari ini, apa yang saya sharingkan, teman-teman mendapatkan manfaatnya, ya. Bagi teman-teman yang masih ragu, ya yang belum terlalu kenal hari ini menjadi lebih tahu seperti apa bisnis prudensial. Oke, saya kasih kesempatan mungkin 3 pertanyaan. Kalau memang ada pertanyaan, boleh ketik di kolom chat atau langsung open mic boleh. Silakan. Oh, ini kok nggak ada ininya ya? Oh, sorry sorry. Oh, oke, silakan. Kalau ada pertanyaan.
Ada mungkin pertanyaan, mau tanya apapun boleh lah. Ya, yuk, saya kasih kesempatan. Kalau malu open mic boleh ketik di kolom chat, silakan. Sambil nunggu pertanyaan, teman-teman, saya mau kasih beberapa informasi ya. Yang pertama adalah kelas seperti ini itu kita akan rutin setiap hari Rabu. Ya, setiap hari Rabu jam yang sama, jam 7. Dan ini adalah topik-topik sepanjang bulan April. Tanggal 8 April nanti kita ada topik yaitu positive mental attitude. Nah, ini topik ini penting sekali karena untuk kita bisa sukses di Prudential, teman-teman, sebetulnya kita nggak cukup mengerti produk, kita nggak cukup pinter jualan, tapi kita butuh namanya mental attitude yang positif. Nah, ini penting sekali karena kita tahu bahwa di Prudential ini tentunya nggak semuanya mulus-mulus, pasti ada tantangannya. Ya. Nah, kemudian di tanggal 15 kita belajar tentang understanding client needs. Ya. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Bagaimana cara kita menjual kepada orang yang berbeda. Karena di Prudential sendiri kan produknya banyak sekali, teman-teman. Ya. Nah, dari sekian banyak produk, mana yang cocok? Nah, ini kita akan belajar tanggal 15. Kemudian tanggal 22, how to sell. Bagaimana cara jualnya. Ya, produk asuransi. Ada orang ngomong, wah asuransi produknya nggak kelihatan. Produk yang sulit untuk dijual. Apakah betul sesulit itu menjual asuransi? Kita akan belajar tanggal 22. Dan tanggal 29 kita bicara tentang mindset, winning mindset. Ya, bagaimana punya mindset seorang pemenang. Ya, nah ini topik-topik yang untuk training kita sepanjang bulan April. Kemudian tanggal 11 kita ada masterclass. Kita ada speaker yaitu Cindy Fang ya. Dan beliau ini adalah leader dari Jakarta yang akan sharing tentang tips-tips suksesnya dia ya, bagaimana perjalanan sukses dia dari seorang agent menjadi seorang leader yang sukses hari ini. Nah, kita mau belajar tanggal 11 April jam setengah 2 siang di SO Prudential ya, Union Plaza 5. Ya, teman-teman bisa nanti ada flyernya, bisa nanti di save di agendanya teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kayaknya ada pertanyaan ya. Oh, ada ini. Recognition, kita lihat siapa saja di yang jadi pemenang di kuartal 1 ini ya guys. Iya betul. Ya jadi teman-teman nanti yang di acaranya ada tanggal 11 itu ya, di Cindy Fang itu ada acara recognition. Jadi saya harap semuanya bisa hadir. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Ini jamnya sudah setengah 7. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, thank you untuk kehadirannya. Kita sampai ketemu minggu depan di sesi yang sama ya. Selamat pagi. Thank you, Kak Ho. Thank you, Kak Thank Ho. you, thank you, Ko. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you, Kak Ho.